Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan Ibu Rinda dalam video pembelajaran sosiologi SMA kelas 10. Di video kali ini, Ibu akan melanjutkan materi dalam bab interaksi sosial dengan judul status dan peran dalam interaksi sosial. Nah, di dalam masyarakat, setiap individu memiliki status dan perannya masing-masing. Nah, seperti apa status dan peran tersebut? Status atau kedudukan itu merupakan posisi seseorang secara umum di dalam masyarakat, dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, posisi seseorang ini menyangkut dengan lingkungan pergaulannya, hak-hak serta kewajibannya. Jadi, status sosial yang dimiliki seseorang itu akan mempengaruhi apa saja hak-hak yang dia dapatkan dan kewajiban apa yang harus dia lakukan. Lalu, kira-kira bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan yang namanya status sosial di masyarakat? Dalam sosiologi, ada 3 cara untuk memperoleh status atau kedudukan dalam masyarakat. Yang pertama adalah ascribe status. Dengan cara ini, status atau kedudukan seseorang itu diperoleh dengan sendirinya tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan seseorang. Atau bisa dikatakan status ini didapatkan tanpa melalui usaha. Status tersebut diperoleh sejak lahir. Contohnya, gelar bangsawan. Seperti pada gambar ya. Di gambar tersebut merupakan keluarga Ratu Elizabeth yang ada di kerajaan Inggris. Nah, status yang diperoleh dari keturunan Ratu Elizabeth ini langsung didapatkan sejak mereka lahir. Mereka lahir langsung mendapatkan status bangsawan. Dan tidak semua masyarakat bisa menggunakan cara ini untuk mendapatkan status sosial di dalam masyarakat. Bisa dipahami ya tentang ascribe status. Yang kedua adalah achieve status. Dengan cara ini, status atau kedudukan seseorang itu bisa didapatkan melalui usaha-usaha yang disengaja. Status ini tidak diperoleh atas dasar keturunan, akan tetapi tergantung bagaimana pada kemampuan individu untuk mencapai tujuannya. Jadi beda ya dengan ascribe tadi. Kalau ascribe tadi itu bisa didapatkan dari lahir dengan dasar keturunan. Tapi kalau achieve status ini ada usaha-usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan status atau gelar tersebut. Contohnya seperti status atau kedudukan sebagai seorang dokter. Nah, untuk mendapatkan status atau kedudukan sebagai seorang dokter, kita harus melalui usaha-usaha tertentu. Misalnya dengan belajar, dengan menempuh kuliah kedokteran, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan status atau kedudukan seorang guru. Itu tidak bisa didapatkan langsung begitu saja, tapi ada usaha-usaha yang dilaluinya. Dia kuliah di bidang keguruan. Nah, jadi achieve status ini ada usaha-usaha yang sengaja dilakukan untuk mendapatkan status tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah assign status. Dengan cara ini, status atau kedudukan seseorang diperoleh dari pemberian pihak lain. Status ini diberikan karena orang tersebut telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Contohnya, seperti pada gambar R.A. Kartini. Semua orang tahu siapa itu Raden Ajeng Kartini. Beliau diberikan status sebagai seorang pahlawan karena beliau telah melakukan yang namanya memperjuangkan hak-hak perempuan,
di mana perempuan bisa memiliki peran yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat. Jadi dengan usaha beliau yang memperjuangkan hak perempuan tersebut, beliau diberikan gelar atau status sebagai seorang pahlawan. Nah, lalu pada gambar yang kedua ada seorang aktor dan aktris yang diberikan penghargaan karena menjadi seorang aktor atau aktris terbaik dalam perfilman misalnya. Nah, jadi status atau kedudukan dalam status ini didapatkan karena mereka itu telah berjasa, sehingga mereka diberi gelar tersebut, diberi status tersebut. Terus selanjutnya adalah peran. Peran merupakan perilaku yang diharapkan oleh pihak lain terhadap seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Status dan peran tidak dapat dipisahkan, karena tidak ada peran tanpa status, dan begitu juga tidak ada status tanpa adanya peran. Jadi, dari status sosial yang dimiliki oleh individu ini, kita harus melihat ada hal penting yang harus diperhatikan, adalah bagaimana seseorang melakukan perannya secara bertanggung jawab, sehingga peran sosial ini berfungsi untuk mengatur perilaku seseorang. Sama seperti status, peran dapat dimiliki oleh manusia sejak lahir ataupun diperoleh dari lingkungan sosialnya. Seperti contoh, seseorang yang memiliki status atau kedudukan sebagai dokter, maka ia memiliki peran untuk mengobati atau menyembuhkan orang yang sakit. Lalu, status atau kedudukan seorang guru, maka peran yang ia harus laksanakan adalah mendidik anak, mengajarkan anak bagaimana tentang materi-materi yang ada di sekolah. Bisa dipahami ya tentang apa itu peran. Peran itu dapat menimbulkan yang namanya konflik peran. Di sini ada sebuah bagan tentang contoh konflik peran seorang perempuan sebagai ibu rumah tangga. Nah, dari perempuan ini, ia memiliki status sebagai ketua PKK. Lalu, ia juga memiliki status sebagai dokter. Dan ia juga memiliki status sebagai ibu rumah tangga. Nah, dari semua peran yang dimiliki, ketika di saat yang bersamaan perempuan ini harus menghadiri rapat PKK sebagai status yang dimilikinya, yaitu ketua PKK. Namun di saat yang bersamaan anaknya itu sakit, jadi ia sebagai ibu rumah tangga memiliki peran untuk mengobati anaknya, untuk mengurus anaknya yang sakit. Dan di saat yang bersamaan pula, ia memiliki status sebagai dokter yang berperan untuk mengobati orang sakit yang ada di rumah sakit. Jadi di sini seorang perempuan tersebut memiliki konflik batin, di mana ia harus memilih peran mana yang ia harus laksanakan dari status yang dimilikinya, baik itu status sebagai dokter, status sebagai ketua PKK, maupun status sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini dialami oleh seorang yang memiliki status lebih dari satu. Jadi timbul yang namanya konflik batin atau konflik peran dalam diri individu tersebut. Baiklah, cukup itu saja untuk pembahasan materi pada kali ini tentang status dan peran dalam interaksi sosial dalam masyarakat.
Jadi bisa dipahami ya tentang materi hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.